menjelaskan dan menyampaikan dengan jelas bahwa dia murid. Apa itu murid? Saya menyampaikan bagian ini, menjadi murid, kemudian menjadikan murid dan fungsi dari murid. Kata murid adalah kata yang kita sudah tahu karena hampir sebagian besar masa hidup kita akan masuk dalam masa pendidikan dan ada sekitar 12 tahun masuk dalam pendidikan dari SD sampai SMA. Kalau kuliah 4 tahun lagi maka butuh sekitar 16 tahun dalam kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia ini. Masa 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun itu kehidupannya hanya menjadi murid. Dan kita tahu tentang murid. Kita sudah pernah mengalami sebagai murid, yang hari ini juga ada sebagai murid, baik itu murid sebagai mahasiswa, sebagai murid sekolah hari ini, kita sudah tahu. Bicara tentang murid, maka pekerjaan dan fungsi dari murid adalah belajar. Fungsi dari murid adalah belajar dari apa yang diajarkan oleh guru, belajar dari apa yang diajarkan oleh pemurid atau orang yang sementara memuridkan. Murid dalam bahasa yang berhubungan dengan apa yang disampaikan Alkitab, murid itu berhubungan dengan proses. Sehingga ketika kita bicara tentang pemuridan di dalam gereja Tuhan dan sebagai orang percaya, maka kita akan bicara tentang proses sepanjang kita hidup, proses sepanjang kita belajar mengenal Tuhan. Dan upaya untuk mengenal Tuhan itu dimulai dari kita mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan ketika kita mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, saatnya kita belajar untuk menjadi murid. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini Alkitab mencatat tentang murid perempuan. Dan di dalam bahasa Yunani disebut dengan matetria, yang berhubungan dengan murid perempuan. Murid berarti berupaya untuk belajar dari gurunya, belajar dari tuannya. Dan Alkitab mencatat tentang Dorcas ini adalah pribadi yang belajar tentang Yesus, belajar berupaya untuk mengenal Yesus, belajar untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini tema kita secara besar sepanjang tahun-tahun kita di bumi ini. Tema kita adalah menjadi seperti Yesus. Ini pekerjaan dari murid. Apa yang dipelajari oleh Dorcas saat dia menjadi murid? Dia belajar tentang Yesus. Dia belajar tentang Yesus. Dan buah dari dia belajar tentang Yesus ini kita baca di pasal 9 ayat 36. Bicara tentang dia berbuat banyak sekali kebaikan dan memberi sedekah. Ketika dia belajar tentang Yesus, dia mengenal Yesus, dia berupaya untuk menjadi murid dari Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus Tuhan dan memperkenalkan Yesus kepada pribadi-pribadi yang ada di sekelilingnya, maka dia mempunyai buah. Buah yang dibuat oleh Dorcas adalah melakukan kebaikan, memberi sedekah. Untuk menjadi murid maka harus ada buah. Seperti yang kita sudah pelajari dari awal-awal tahun, kita pelajari, kita bicara-bicara, kita sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan di mimbar di hari Minggu maupun di doa-doa kita, di doa-doa di dalam ibadah keluarga, doa-doa di dalam ibadah-doa di hari Sabtu. Kita bicara banyak hal tentang bertumbuh dan kita belajar banyak hal tentang berbuah. Salah satu upaya untuk menjadi murid dari Yesus Kristus adalah menghasilkan buah. Ada dua hal yang berhubungan dengan menghasilkan buah, yaitu menjadikan murid, menjadikan orang lain murid. Dan kemudian dalam proses untuk menjadi murid dan menjadikan orang lain menjadi murid ini, maka kita juga mengalami perubahan-perubahan. Dan buah yang kita lakukan adalah perubahan karakter hidup dalam kehidupan kita. Baik Ibu sekalian, Yesus menyampaikan tentang menjadikan murid. Perintah dari Yesus adalah menjadikan semua bangsa muridku. Dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 bicara tentang Yesus menyampaikan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini bagian yang berhubungan dengan menjadi murid. Ternyata menjadi murid ini berhubungan dengan menjadikan murid.
Kita sudah tahu tentang fungsi atau tugas dari murid, yaitu belajar dari gurunya. Belajar mengenal gurunya, kemudian belajar untuk hidup sama seperti cara hidup gurunya. Dan yang kita lakukan di Gereja Mawar Saron adalah belajar mengenal Yesus Kristus Tuhan. Sepanjang hidup kita berproses untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dalam upaya untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan itu bukan hanya kita menjadi murid, tapi kita menjadikan murid. Di tahun ini ketika kita belajar tentang The Great dan buku The Great yang saya bagikan, ada satu yang saya dengungkan ulang sejak tahun 2019, yaitu paling tidak kita memperoleh satu murid. Paling tidak kita memperoleh satu murid. Kita sudah masuk di bulan Agustus, kita akan masuk sedikit lagi, kita sudah masuk beberapa hari lagi kita masuk di bulan September. Begitu bulan sudah mulai bunyi ber, tiba-tiba kita sunatan. Karena itu sebentar ini saya mau menyampaikan bagian ini. Proses untuk menjadi murid adalah bagiannya adalah menjadikan orang lain murid. Ini salah satu misi dari Gereja Mawar Saron. Membawa orang lain, membawa semua orang kepada Tuhan Yesus untuk mengenal Tuhan dan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini bagian dari Gereja Mawar Saron yang saya mau bagikan bagi kita. Ternyata untuk bertumbuh dan berproses menjadi murid, kita harus menjadikan orang lain murid. Ini yang berhubungan dengan pemuridan. Kita mulai dari pemuridan, yang kita mulai pengenalan pemuridan discipleship dari tahun lalu sampai dengan tahun ini kita bicara tentang discipleship, pemuridan. Maka yang berhubungan dengan pemuridan adalah menjadi murid dan menjadikan orang lain murid. Pertanyaan yang saya mau bagikan, kita sudah masuk di bulan Agustus. Kita sudah mulai mengenal tentang pemuridan. Dari mana kita memulai pemuridan? Di dalam gereja kita, dalam ibadah kita ini, kita punya banyak orang-orang, keluarga-keluarga, saudara-saudara kita yang bisa kita kumpulkan dia menjadi murid. Kita bisa ajak untuk bersama-sama, bersekutu bersama untuk menjadi murid dan menjadikan murid. Di dalam gereja kita ini, kita tidak usah mencari yang jauh-jauh, tapi kita yang ada dalam kita ini, kita mulai mengambilnya. Yang paling penting dari pola pemuridan atau dari memuridkan adalah memulai. Kalau kita belum memulai, maka tidak pernah terjadi yang namanya menjadikan murid. Yesus menyampaikan dalam kitab Matius pasal 28 yang saya kutip tadi, ya saya dasari, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk menjadi murid, maka kita harus menjadikan orang lain murid. Ini bagian pertama yang saya mau bagikan. Yang berhubungan dengan pemuridan, pertanyaan penting bagi kita tentang pemuridan. Sebagai orang percaya, sampai dengan hari ini, dengan usia kita hari ini, saudara seiman atau kawan seiman atau keluarga seiman atau siapa saja yang ada di sekitar kita, apakah sudah memperoleh dampak dari kehidupan kita sebagai murid? Karena ketika kita bicara tentang menjadi murid Yesus, maka kita akan bicara memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, fungsi dari murid menghasilkan buah. Saya akan baca satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Kitab Efesus pasal yang 4 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-31 untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang fungsi murid. Setelah kita bicara tentang menjadi murid yang telah saya bagikan, untuk menjadi murid maka kita harus juga dalam proses itu kita menjadikan murid, menjadikan orang lain murid. Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-31. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini pekerjaan murid, fungsi murid, tanggung jawab dari murid. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu meninggalkan manusia lama
dan menerima kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta, berkatalah benar kepada seorang yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah kamu beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia mendapat bagian sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini yang berhubungan dengan fungsi murid. Fungsi murid mengenal Kristus. Fungsi murid berupaya untuk mendengar, berupaya untuk mengenal pengajaran-pengajaran dalam Kristus. Dan setelah fungsi murid ini kita buat, maka dia akan menghasilkan buah. Buah di mana kehidupan lama kita, karakter-karakter lama kita yang dulu kita pegang, yang mungkin hari ini kita simpan, kita buang karena pengenalan kepada Kristus. Ini yang berhubungan dengan pemuridan. Berhubungan dengan murid perempuan, yaitu Dorcas. Kita baca tentang Dorcas, kita menemukan perubahan kehidupan dia. Kita menemukan juga bahwa apa yang dilakukan Dorcas sebagai murid, yaitu ternyata dia memberi banyak, memberi sedekah banyak, melakukan hal kebaikan sepanjang dia hidup. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian dari fungsi murid. Fungsi murid menjadi murid, kemudian menjadikan murid, kemudian berubahlah sesuai dengan pembaharuan budi dalam kehidupan kita. Ini bagian yang pertama yang saya mau bagikan yang berhubungan dengan pemuridan. Pertanyaan penting sebagai orang percaya hari ini untuk setiap kita. Adakah kita sementara dalam saat ini sebagai orang percaya? Saya sudah bertobat dari beberapa tahun, Bapak Gembala. Dan sampai dengan hari ini saya belum bisa untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Maka Bapak Gembala lah yang akan melakukannya dan membantu membuka jalan supaya setiap kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Pekerjaan dari pelayan Tuhan seperti saya ini yang membuka jalan untuk membawa Bapak Ibu semua menjadi murid dan menjadikan orang lain murid. Ada pekerjaan yang Bapak Gembala buat di tahun ini, yaitu kita mau pergi ke Bena. Kita mau pergi ke Oebelo. Membuka jalan untuk Bapak Mama semua menjadi murid. Membuka jalan untuk saudara-saudara yang ada dalam jemaat Mawar Saron untuk menjadikan murid. Membuka jalan bagi kita semua untuk melakukan fungsi murid, yaitu berbuah. Selain berbuah dalam jiwa yang seperti dikatakan Yesus dalam Matius pasal 28, kita berbuah dalam perubahan-perubahan karakter kita. Ini yang sementara kita buat di tahun ini. Tanggal 22 dan 23, hari Selasa dan hari Rabu, kita akan KKR dan pelayanan bersama dengan jemaat yang ada di Oebelo. Kita berharap jemaat-jemaat yang ada di sekitar wilayah Bena, di rata Bena itu kita akan ada bersama-sama dalam pelayanan bersama. Dan kita membutuhkan aser. Kita membutuhkan orang yang akan berdoa bersama. Pada saat setelah KKR, maka ada orang yang berdiri bersama, satu-satu berdoa, menumpangkan tangan, memimpin. Kita butuh itu. Dalam upaya untuk masuk dalam masa untuk melakukan bagian ini, maka kita akan doa bersama hari Sabtu, nih minggu ini adalah doa terakhir kita untuk kegiatan tanggal 22, kegiatan tanggal 22 dan 23 minggu depan. Maka dengan ini saya mengundang Bapak Mama, kakak adik semua untuk bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Gereja, Bapak Gembala, Pak Ever,
Saya ini sementara membuka jalan untuk melakukan menjadi murid. Sementara membuka jalan untuk menjadikan murid. Sementara membuka jalan untuk kita melakukan fungsi kita sebagai murid. Habis sekalian, ini bagian pertama yang saya mau bagikan bagi kita. Bagian yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita. Maksimalkan potensi diri. Kita tahu tentang Dorcas. Dia janda dan dia punya keterampilan menjahit. Di jemaat kita ini ada anak-anak yang sekolah di SMK yang punya keterampilan menjahit. Maka pada saat kita mau pakai baju baptis itu, baju baptis yang lama itu, yang zaman opa masih ada itu, dia pergi meninggalkan kita, sehingga kita tidak tahu dia kemana, tinggal hanya baju baptis yang tanpa ada salib. Sehingga di jemaat kita ini kita lalu minta tolong semua anak-anak yang bisa, dan ada Mak Denupu anak Isa itu dia ini yang jahit kasih kita. Ini waktu setelah kita kasih tahu tengah malam, dia akhirnya jahit sampai pagi. Lalu ini besok setelah selesai kita baptis, lalu ini Bapak Ever hubungi untuk bisa melayani, bisa menggantikan jasa menjahit. Dia bilang, Bapak hanya itu saja. Habis sekalian, ini bagian yang saya mau menyampaikan tentang memaksimalkan potensi. Ya betul, saya mau melayani. Ya betul, saya mau menjadi murid. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa BL. Saya tidak bisa main musik. Saya tidak bisa ini. Di dalam kisah tentang Dorcas ini, kita menemukan bahwa Dorcas mempunyai keterampilan yaitu menjahit. Ternyata seperti cerita tentang atau perumpamaan Yesus tentang talenta, maka setiap pribadi ketika dia lahir itu dalam bawaannya Allah telah menyediakan dia untuk mempunyai satu kemampuan yang berbeda dari orang-orang lain dan akan melengkapi komunitas di mana dia ada. Itu bagian yang berhubungan dengan talenta. Karena itu dalam kita baca tentang kisah tentang Dorcas ini, kita menemukan bahwa dia tahu potensi dia. Dia tahu dia punya bagaimana cara supaya potensi yang ada pada dia itu boleh terbagikan dengan baik bagi keluarga-keluarga, saudara-saudara dia di sekitarnya. Dan dia menggunakan keterampilannya itu, menggunakan kemampuannya itu untuk bersama-sama bisa melaksanakan fungsi dia sebagai murid. Dan kita baca tentang Dorcas dalam pasal 9 ini, kita menemukan bahwa dia menggunakan talenta yang dia punya menjadi bagian gaya hidupnya. Ini yang saya mau bagikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Di dalam gereja kita, fungsi-fungsi pelayan yang bisa kita lakukan dan mungkin mudah bisa dilakukan adalah maksimalkan potensi kita. Datang pagi, ketika belum lihat ada orang yang bisa terima tamu di gereja dalam hari Minggu, berdiri, terima tamu. Pasti Bapak Gembala senang. Maksimalkan potensi kita. Apa yang ada yang bisa saya buat. Saya mengingat ketika saya bertobat dan kemudian memulai menyatakan diri Tuhan, saya melayani apa saja karena saya tidak bisa melayani dengan baik. Maka saya datang pagi, saya ikut sapu gereja. Pada saat anak STPB wisuda pertama yang diwisudakan di Serbaguna, saya tidak ada bentuk pelayanan yang bisa saya buat. Saya pilih sampah, dong semua pakai baju toga dengan baik. Hari itu saya pilih sampah, kumpul sama-sama bersihkan ruang Serbaguna. Karena itu yang bisa saya buat sebagai seorang pelayan. Saya yang buat sebagai murid dari Yesus. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang penting yang berhubungan dengan maksimalkan potensi. Dia menjadikan potensi dirinya sebagai gaya hidupnya. Kemudian dia pakai itu untuk melayani Tuhan dalam buah pelayanannya.
Dalam pelayanan kita di Rayon Bena, Papa Mama semua punya potensi. Kakak adik semua punya potensi khusus. Dan itu dibutuhkan untuk kita semua yang ada di sini. Untuk saling memperlengkapi. Kata ini saya pakai karena saya juga pakai kita pakai kata memperlengkapi itu di dalam misi kita. Diperlengkapi untuk pelayanan menuju kemuliaan nama Tuhan. Kita ada terbangun, terkumpul dalam satu komunitas di gereja kita. Kita saling melengkapi dalam bagian-bagian gereja kita. Yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh gereja secara utuh. Dengan kemampuan gereja yang gereja punya. Tidak bisa dipenuhi. Tapi saya ada, maka saya memaksimalkan potensi yang ada pada saya. Mendukung, membuat, menjadi gaya hidup saya. Sehingga menghasilkan kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh Dorcas. Dia menggunakan keterampilannya. Dia maksimalkan potensinya. Sehingga dia bisa menjadi saksi bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dari mana Dorcas belajar tentang ini? Dia belajar dari Yesus. Yesus memberi diri. Yesus menyerahkan seluruh potensi dirinya, totalitasnya dia untuk keselamatan manusia. Maka ketika Dorcas menjadi murid Yesus, maka Dorcas mengambil keputusan untuk belajar, memberi, memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk komunitas di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, ciri dari murid yang memaksimalkan potensi baik dalam kehidupannya, dengan gaya hidupnya, dengan keterampilan, dengan talenta yang dia miliki, dan untuk memperlengkapi oleh orang-orang di sekitarnya adalah berbuat baik. Ada banyak buah yang dihubungkan dengan murid. Dan satu buah yang bisa saya bagikan bagi kita adalah berbuat baik. Seperti yang dilakukan oleh Dorcas. Bapak Mama sekalian, dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Saat kita terima Yesus, saat kita menjadi murid, saat kita bersama-sama bergabung dalam sebuah komunitas, maka kita maksimalkan potensi kita. Dan salah satu potensi yang bisa kita maksimalkan adalah berbuat baik. Kita ketika terima Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka saatnya Allah menciptakan kita untuk melakukan hal-hal yang baik di kehidupan kita. Seperti kata Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pak Mama sekalian, dalam kitab pertama Yohanes, 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 bagian B berkata begini. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ternyata buah kebaikan ini menunjukkan bahwa dia pernah berjumpa dengan Tuhan. Buah kebaikan dari seorang murid adalah bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa dia murid dari Yesus. Dia mengenal Yesus. Dia pernah dan dia selalu hidup menjadi murid Yesus. Bapak Ibu sekalian, ini bagian penting yang saya mau bagikan, yaitu berbuat baik. Kitab Matius pasal 5 ayat 16 berkata bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, orang-orang memuliakan Bapa karena perbuatan baik kita. Bapak Ibu sekalian, bagian ini saya mau menyampaikan. Saya sengaja ambil gambar kita gotong royong. Di situ ada hamar yang sementara tak angkat, Pak Serain Pung hamar itu. Ada sementara saya ada sengaja ambil ini untuk saya mau mengajak Bapak Mama semua untuk memperlengkapi diri untuk ada di Bena. Di Rayon Bena tanggal 22 dan 23. Ketua Rayon sementara ini berbagi dalam grup masing-masing yang berhubungan dengan berpartisipasi memperlengkapi untuk datang di kegiatan pelayanan kita. Karena untuk menjadi murid kita harus melibatkan diri, memperlengkapkan diri, membantu memmaksimalkan potensi yang ada pada kita supaya kehidupan kita melakukan apa yang Alkitab bilang, jadikan semua bangsa muridku dan menghasilkan perbuatan baik dan orang bisa melihat bahwa memuliakan Allah karena perbuatan baik kita. Karena itu saya mendorong Bapak Mama sekalian, semua jemaat Tuhan menghubungi ketua rayon
Bapak Mama yang tidak tergabung dalam rayon dan hari ini ada, sebentar boleh omong sama-sama. Kita mau pergi, wilayahnya ada di sekitar dataran Bena di Oebelo. Nanti gereja kita itu, gereja yang kita pergi itu ada hampir di pinggir jalan utama. Nanti Bapak Mama bisa lihat kendaraan-kendaraan yang akan ada parkir di sekitar situ. Kita akan kumpul bersama. Sebentar nanti kita jabat tangan. Bapak Mama yang belum bergabung dalam jemaat dan mau bergabung bersama dalam kegiatan kita tanggal 22-23 ini, kita akan bicara sama-sama. Untuk rayon Buat dan rayon Soece ini akan pakai auto pick up. Kita akan sama-sama untuk pergi ke sana. Karena itu, mari kita gabungkan diri dalam kegiatan pelayanan ini. Bapak Mama yang punya tenaga yang bongkar, yang angkat hammer ke tiang, ya, tenaga bongkar. Nanti tim pertama itu akan pergi jam 1, jam 8, jam 9 hari Selasa itu untuk pergi mempersiapkan tempat. Tentu saja pasti dong akan angkat barang, akan mempersiapkan di sana. Boleh bergabung lebih awal menggunakan kendaraan pribadi maupun bukan kendaraan yang disediakan. Boleh datang bergabung lebih awal untuk mempersiapkan kegiatan ini. Kita saling memperlengkapi, saling mendukung. Saya pengumuman kegiatan ini 1, 2 minggu, 3 minggu sebelumnya untuk berhubungan dengan kita minta izin. Karena kita semua punya profesi, kita semua punya pelayanan, kita punya pekerjaan. Kita mengambil keputusan untuk bersama-sama mengikat diri, memaksimalkan potensi yang ada pada kita. Bagian yang berikut yang saya mau bagikan ya, di firman Tuhan kita terakhir kali ini. Ya, bersaksi. Dorcas meninggal. Yang kita baca dia meninggal. Kemudian saat dia meninggal, ada murid yang pergi cari Petrus yang kita baca. Kemudian Petrus datang. Saat Petrus datang, Petrus menemukan bahwa semua janda datang berdiri, menangis dan membawa pakaian yang Dorcas buat di hadapan dan disaksikan oleh semua orang. Mereka menangisi kepergian daripada Dorcas. Bagian ini yang berhubungan dengan murid adalah bersaksi. Mempunyai gaya hidup yang bersaksi di wilayah sekeliling kita, di mana kita ada. Mereka menunjukkan kebaikan dari Dorcas kepada semua orang yang datang melayat pada waktu itu. Yang berhubungan dengan bersaksi Bapak Mama sekalian, salah satu yang perlu kita buat dalam bersaksi adalah kita akan pasti jemaat Tuhan yang ada di Oebelo dan di sekitar Oebelo dan dari rayon Bena yang akan datang bersama-sama dalam KKR dan juga seminar-seminar yang kita buat di hari kedua akan melihat bagaimana gaya hidup jemaat Mawar Saron. Mereka akan melihat dan memperhatikan, oh jemaat Mawar Saron ini berdoa boleh, tapi kata-kata kotor juga boleh. Kalau misalnya kita memperhatikan itu, kita memperlihatkan itu. Karena itu kita harus bersaksi dengan benar kehidupan kita pada saat kita melakukan pelayanan di tempat itu. Ada bagian yang berhubungan dengan bersaksi dan pemuridan. Saya mengambil pemuridan Petrus untuk masuk dalam berhubungan dengan bersaksi. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan ini ketika kami Kongres Pemuda waktu saya masih ketua pemuda dan pembicara utama pada waktu itu Pak John Fangirae, kita acara di Kema dan dia menyampaikan tentang pemuridan Petrus, bagaimana Petrus dimuridkan oleh Yesus. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Lukas pasal 8 tentang Yesus membangkitkan anak dari Yairus. Di ayat yang ke-51 dia bunyi begini. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu, serta ibunya. Kalau kita baca tentang Dorcas, ketika Petrus datang
dan menemui Dorcas dalam melayani Dorcas, Petrus suruh semua orang lain keluar kecuali Petrus yang ada di dalam. Petrus pernah menyaksikan bagaimana Yesus melayani dan membangkitkan anak dari Yairus. Karena itu ketika dia diberi kesempatan untuk mendoakan Dorcas, maka Petrus melakukan hal yang sama. Pada saat Yesus berdoa untuk membangkitkan anak dari Yairus dalam kitab Lukas pasal 8, Yesus menyuruh semua orang banyak keluar kecuali 3 murid utama. Kemudian ayah dan ibu dari anak dari Yairus ini, Yairus dan istrinya yang ada, baru Yesus membangkitkan anak dari Yairus. Pada saat Petrus melayani dan menemukan Dorcas untuk melakukan pelayanan dengan Dorcas terhadap Dorcas, maka Petrus mengikuti teladan dari Yesus. Ini yang kita omong tentang example. Pemuridan sudah berhubungan dengan keteladanan. Pemuridan berhubungan dari belajar dari apa yang gurunya sampaikan. Pemuridnya sampaikan, belajar dari kehidupan gurunya, belajar dari kehidupan muridnya, dari gurunya tentang apa yang dia lakukan, bukan apa hanya yang dia sampaikan saja. Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan bagian ini, pemuridan Petrus yang bersaksi tentang Yesus dimulai dengan bagaimana dia mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Bagaimana dia menyaksikan Yesus melayani. Bahkan bagaimana Yesus melakukan pemuridan dan secara khusus kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan ini pemuridan yang berhubungan dengan bersaksi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu bisa melihat staf penggembalaan dari Gereja Mawar Saron melayani. Datang bersama, melayani bersama dalam kegiatan kelayanan kita di Oebelo tanggal 22 dan 23. Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat pelayanan-pelayanan dan persiapan-persiapan pelayanan terlibat bersama dalam kegiatan pelayanan. Bagaimana Bapak Ibu bisa memaksimalkan potensi yang Bapak Ibu dan semua saudara-saudara punya, yaitu bersama terlibat dalam pelayanan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari bagian tentang keteladanan ini, saya mengutip pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Setelah Petrus menyaksikan pemuridan Petrus ini, dan saya mengutip apa yang Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan dari Yesus adalah bukan hanya kita berkumpul bersama dalam ibadah-ibadah kita di sini. Teladan dari Yesus adalah kita pergi untuk menyaksikan, untuk memberi kesaksian tentang Yesus kepada saudara-saudara kita yang lain, memberi dampak kepada saudara-saudara yang kita yang lain, memperlengkapi saudara-saudara kita yang lain dengan memaksimalkan apa yang kita punya sebagai murid. Dan teladan Yesus ini Yesus tunjukkan dan Petrus melihatnya dan Petrus saksikan dan Petrus kemudian melakukannya. Lalu Petrus menyampaikan bahwa Kristus telah menderita, menyerahkan segala sesuatu dalam pelayanannya untuk setiap kita. Saya mengajak dan mendorong setiap kita untuk mengambil bagian untuk kegiatan pelayanan kita kali ini. Ayat yang terakhir yang saya mau bagikan, apa yang Yesus sampaikan dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita butuh sekitar 3 sampai dengan 4 tahun untuk masuk dalam pelayanan yang akan kita buat. Pertama di dalam pelayanan kita ini sepanjang 3-4 tahun ini. Kita butuh ini untuk bergerak bersama. Bisa Bapak Mama punya kemampuan untuk melayani secara pribadi dan kelompok-kelompok kecil bisa. Dan saya bersyukur jemaat Tuhan melakukan itu dalam ibadah-ibadah, dalam pelayanan-pelayanan. Dan itu satu hal yang luar biasa karena mengikuti teladan Yesus. Bisa kita buat, bisa. Hari ini, kali ini bukan hanya satu orang. Kali ini bukan hanya satu kelompok kecil. Kali ini seluruh jemaat Gereja Mawar Saron kita akan pergi
untuk menjadikan orang lain murid Kristus. Bersama-sama kita bertumbuh dalam pola pemuridan dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan bersama-sama mengikuti teladan Yesus yang telah Yesus sampaikan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Saya baca ulang. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan menyertai kita sekalian. Biarlah kita menjadi teladan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Menjadi murid. Menjadikan orang lain murid. Berbuah dalam kehidupan kita sebagai seorang murid. Di hadapan Tuhan. Berbuat baik dengan cara memaksimalkan apa yang kita punya. Dan kemudian kita semua bersaksi kepada orang lain tentang Yesus Kristus. Memperlengkapi orang lain dan memperlengkapi hidup kita menjadi murid dan menjadikan murid sebagai teladan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.